Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya. Klaim PDIP bahwa ada pihak yang ingin ngacak-ngacak Kongres Partai sampai kudeta Sekjen jamak dinilai mengarah langsung kepada Pak Joko Widodo. Teman-teman masih ingat ketika Edi Rahmayadi waktu itu kesulitan nyari partai pengusung dirinya, waktu dia pengen nyalon di Pilkada Sumut, ya kan? Dia safari ke kantor-kantor partai, nggak ada yang mau. Sampai akhirnya putus asa, terus ditanya wartawan, saya nggak putus asa. Jangankan mantunya presiden, mantunya malaikat pun bakal saya lawan. Akhirnya mungkin ternyuh ya, atau mungkin gak ada pilihan, PDIP akhirnya mau mengusung Edi Rahmayadi di Pilkada Sumut. Hasilnya kalah. Pola ini mau dipakai sepertinya. Iya, pola. Karena ini baru saja Deddy Sitorus juga mengatakan, ini malaikat pun tertipu sama Jokowi. Wah, diksi malaikat keluar lagi ini. Mau kalah lagi Bang Deddy? Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu. Kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Begini, bagaimanapun Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah 9 tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika moral politik yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA kemudian ditekuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya, ya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan yang dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi, dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas, ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Oke, boleh. Ini nggak belajar dari Edi Rahmayadi atau gimana nih Pak Deddy Sitorus? Edi Rahmayadi tuh mungkin gara-gara itu loh dapat karma. Malaikat dibawa-bawa. Kok saya ini? Kenapa nyebut saya ini kan gitu. Malaikatnya kaget juga nih. Jangankan mantu malaikat. Mantu saya nggak ikut pilkada. Mohon maaf nih. Nah ini Pak Deddy Sitorus mau menggunakan pola yang sama, diksi dan pilihan kata yang sama untuk sekedar menghina Pak Jokowi. Jangankan kita, malaikat pun ketipu sama Jokowi. Ada 2 hal yang mau saya komentarin. Yang pertama adalah Pak Jokowi katanya lahir dari rahim PDIP sejak awal menjejakkan kaki di panggung politik Indonesia.
Saya compare dengan pendapat dari Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisyam kalau tidak salah namanya ya. Itu mengatakan bahwa sebelum PDIP Pak Jokowi sudah Golkar duluan. Nah gimana nih? Sekarang diklaim. Jadi memang sekali Pak Jokowi ini gak masalah mau dilepeh PDIP. Banyak partai yang akan bersedia menerima, menampung dan memuliakan Pak Jokowi sebagaimana mestinya. Gak usah khawatir dan tidak usah ngeklaim juga gitu. Itu yang dikritik sama netizen kan begitu. Yang kedua adalah Pak Deddy Sitorus tadi juga menyinggung Ibu Puan Maharani di acara di Ancol ya kan. Itu mengatakan permintaan maaf atau menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas perilaku kadernya yang menyimpang dari hukum atau konstitusi. Mohon maaf nih Pak Deddy Sitorus, Pak Jokowi dipecat tanggal 16 Desember kemarin. Ya walaupun waktu itu acara Ancol jauh lama ya. Cuman kalau kader PDIP itu kan banyak, bukan cuman Pak Jokowi. Kali aja yang dimintakan maaf oleh Ibu Puan Maharani karena ada kader dari PDIP yang menyimpang dari konstitusi itu adalah Harun Masiku. Bukan Pak Jokowi. Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Yang kayak gini nih harus diberi paham. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Deddy Sitorus pernah mengatakan kenaikan pajak tidak dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Nah sekarang beda kalimat Bang Deddy Sitorus. Jangan-jangan Anda menggocek malaikat ini. Malaikat bingung lah, dulu nyatetnya begini nih gitu. Sekarang udah beda lagi nih kalimatnya gitu. Jadi yang menggocek malaikat siapa sebenarnya? Ya, Bang Deddy juga menggocek malaikat. Waduh, main gocek-gocekan ini ya. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Dan salahkah punya keyakinan bahwa kita memiliki kader yang terbaik? Orang yang mendapatkan keistimewaan luar biasa, bahkan anaknya dapat jabatan, diperjuangkan. Ibu kita ketua umum ikut berkampanye. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi. Oke ya. Ini Bang Adian Apitupulu, kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi adalah sama seperti kita semuanya. Jadi Jokowi bisa jadi presiden. Kenapa? Karena kita merasa terwakili oleh jadinya Jokowi menjadi presiden gitu. Adian Apitupulu waktu itu. Nah sekarang berbeda. Sekarang manggilnya udah Mulyono ke Pak Jokowi. Waduh, malaikat kegocek lagi ini. Bingung lah, sekarang jadi bertengkar nih Bang. Dulu itu kampanye, ya kan, mengajak masyarakat untuk memilih Pak Jokowi. Iya gak sih? Iya dong. Nah sekarang mengajak masyarakat untuk membenci Pak Jokowi. Jangankan saya, malaikat juga kegocek ini Bang. Klaim PDIP bahwa ada pihak yang ingin ngacak-ngacak kongres partai sampai kudeta sekjen jamak dinilai mengarah langsung kepada Pak Joko Widodo. Di tengah panasnya tensi, interpretasi menarik eksis soal apakah Pak Jokowi sebenarnya memiliki intel politik quote-unquote yang kini eksis dan menyusup di PDIP. Apalagi Pak Jokowi dilingkupi riwayat transisi dan gejolak dadakan sejumlah parpol seperti P3, Partai Golkar hingga Partai Demokrat. Dan hal ini pun kayaknya can neither confirm or deny secara pasti dari kedua belah pihak. Well, pasca PDIP mengumumkan pemecatan Pak Jokowi dan terahnya sebagai kader, suasana politik di antara keduanya seolah mencekam. Apalagi saat memproyeksikan relasi Pak Jokowi dan PDIP dengan dinamika politik pemerintahan Pak Prabowo Subianto. So, gimana menurut kalian? Berikan pendapat. Kalau pendapat saya sih seperti pendapatnya netizen yang satu ini, ada Cecel. Nggak usah adakan lagi kongres PDIP di 2025, langsung tunjuk aja Megawati, ya kan?
Anggaran kongres bisa buat apa gitulah ya kan. Percuma ada kongres, ujung-ujungnya juga mega lagi gitu ya. Jadi ketumnya. Hasto lagi pasti jadi sekjennya. Gitu kan cara mainnya. Saya niruin kalimatnya aja. Jangan marah ya. Pak. Ya enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak salah posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena begitu kan sudah terjadi. Karena nanti waktu yang akan menentukan. Ya, secara saya itu. Apakah akan kembali soal Pernyataan Jokowi itu langsung direspons Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ia menilai bahwa Jokowi telah terbukti tidak memiliki kesetiaan kepada partai. Apanya yang mau diuji? Beliau sudah diuji oleh waktu dan terbukti tidak punya kesetiaan, kata Deddy kepada wartawan pada hari yang sama. Deddy menambahkan bahwa Jokowi seharusnya bersyukur atas pemecatan tersebut, karena kini ia bisa berpindah ke partai lain tanpa ikatan organisasi. Sudah tidak ada ikatan moral maupun etik untuk pindah atau bikin partai sendiri, ungkapnya. Seperti diketahui, PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution pada Senin, 16 Desember 2024. Pengumuman pemecatan dilakukan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, yang didampingi beberapa pengurus DPP lainnya. Oke. Itu sudah clear dan kita udah dapat informasinya ya, pemecatan 16 Desember kemarin. Tapi ditambahin gitu, dikasih bumbu lah. Jangan sampai pemecatan itu cuma sekedar pemecatan. Bagaimana satu event pemecatan ini bisa ada cerita-cerita yang berlanjut sebagai buntutnya gitu. Jadi PDIP lewat kader-kader misalkan Hasto, Deddy Sitorus dan teman-temannya itu pengen Pak Jokowi itu dihinakan sedemikian rupa, bukan cuma dipecat. Kalau dipecat bisa pindah partai. Gampang ya kan. Apalagi Bobi Nasution belum juga dipecat 16 Desember udah jadi kader Gerindra. Jadi ya nggak masalah. Jadi PDIP pun juga tahu pemecatan itu tidak akan menyakiti Pak Jokowi, enggak. Jadi ini tuh sebagai batu pijakan pemecatan terus dikasih bumbu-bumbu begitu. Ini gimana nih perbedaan yang begitu mencolok, bagaimana dulu itu memuja-muji, merepresentasikan Pak Jokowi di depan masyarakat dengan representasi yang paling bagus ya. Ini adalah presiden yang merakyat dan seterusnya. Dan sekarang berbeda 180 derajat, mengajak masyarakat yang awalnya mereka dulu ya diajak untuk memilih, sekarang diajak untuk membenci. Malaikat juga bingung ini mau gimana. Apalagi sekarang di kisruh sekarang tentang Jokowi merembetnya kemana-mana. Bahkan Bambang Pacul juga kena getahnya. Tuduhan dari orang-orangnya Hasto adalah Bambang Pacul main dua kaki. Nggak serius memenangkan Ganjar di Jawa Tengah jeblok, cuman ada Boyolali dan juga Wonogiri. PDIP Ganjarnya menang gitu ya. Kemudian yang kedua, Pilkada juga begitu. Jawa Tengah juga keok. PDIP harus terusir dari kandangnya. Wah ini dituduh-tuduh macam-macam. Antek Jokowi ya gitu. Malaikatnya juga kaget. Bang, ini temennya bang, ini temennya. kalem. Ini temennya gitu. Pak Jokowi waktu Pilpres orang mungkin bisa melihat, oh mungkin beliau all out karena anaknya maju. Sehingga menggunakan segala cara untuk kemudian mensupport, mengendorse dan seterusnya. Meskipun berseberangan dengan partai. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita melihat mencoba mengevaluasi apakah memang ini betul-betul karakter aslinya keluar atau kekhilafan karena ada keluarganya yang ingin maju. Nah lalu sambil berjalannya waktu ini padahal sudah merusak sistem demokrasi kan dengan menggunakan cara-cara melalui Mahkamah Konstitusi, lalu berbagai cara instrumen itu digunakan sampai di dalam sejarah persengketaan pemilu baru pertama ada dissenting opinion terjadi, wah udah daya rusaknya luar biasa. Tapi kita masih mencoba mengevaluasi. Nah, waktu pilkada ternyata diteruskan. Nah, tidak hanya keluarganya gitu.
mantu Pak Jokowi maju di Sumatera Utara sebagai calon gubernur. Lalu sahabat dekatnya maju di Jawa Tengah sebagai calon gubernur. Lalu teman-temannya, kroni-kroni terdekat beliau majukan semua. Sekarang saya mau nanya nih. Pinka Hapsari, anak dari Puan Maharani, maju dan terpilih menjadi anggota dewan. Masuk ke pembahasan itu atau tidak? Bagaimana dengan cerita ponakan dari Megawati yang dimajukan, dipaksa maju atau dimudahkan jalannya menjadi anggota dewan dengan cara mendegradasi beberapa kader sendiri yang seharusnya lebih berhak untuk duduk di kursi itu, mereka didegradasi, dikeluarkan, disuruh keluar agar kursinya bisa diduduki oleh ponakan Ibu Mega. Masuk juga ke pembahasan ini enggak? Sama itu konteksnya. Gimana nih? Harusnya dibahas juga dong.